Oke, selamat malam pada adik-adik mahasiswa. Jadi di malam hari ini kita akan lanjut lagi ke perkuliahan di pertemuan berikutnya tentang bab 4. Yaitu di bab 4 itu kita akan belajar tentang langkah penyusunan laporan keuangan. Jadi ini merupakan kelanjutan dari bab 3 yang sudah kita pelajari di minggu lalu, di mana di minggu lalu itu kita sudah belajar tentang bagaimana kita membuat yang namanya jurnal, baik itu jurnal penjualan, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, sampai dengan jurnal umum. Nah, di malam hari ini kita akan lanjut tentang bagaimana kita menyusun jurnal-jurnal tadi itu menjadi neraca saldo. Oke, mungkin di semester sebelumnya Anda sudah belajar tentang neraca saldo. Mungkin Pak Budi sudah menjelaskan pada kalian tentang neraca saldo, tapi apabila belum terlalu paham, maka saya akan coba untuk menjelaskan kembali tentang neraca saldo itu sendiri. Oke, jadi neraca saldo itu apa gitu ya? Pertanyaannya, neraca saldo itu apa? Neraca saldo itu merupakan kumpulan dari buku besar akun yang ada di dalam jurnal transaksi keuangan. Atau singkatnya adalah neraca saldo merupakan kumpulan dari buku besar suatu akun. Nah, mungkin kalian sudah paham tentang buku besar. Jadi buku besar itu apa? Buku besar adalah kumpulan dari akun-akun sejenis. Oke, jadi buku besar itu adalah kumpulan dari akun-akun sejenis yang ada di dalam jurnal transaksi. Jadi contohnya misalnya ada buku besar kas. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya ada transaksi sebagai berikut di awal tahun di awal tahun 2021 itu bulan Januari misalnya, kita memiliki saldo kas awal sebesar 1 juta rupiah. Oke. Kemudian dari kas awal 1 juta rupiah ini, di selama bulan Januari itu kita melakukan beberapa transaksi, baik transaksi penerimaan maupun transaksi pengeluaran kas. Di mana saya contohkan di sini ada 2 transaksi, yaitu di tanggal 5 Januari 2021 kita ada transaksi membayar biaya internet sebesar Rp300.000. Kemudian di tanggal 10 Januari kita ada transaksi penjualan barang dagangan senilai Rp500.000. Jadi ada 2 transaksi, yaitu transaksi uang keluar dan transaksi uang masuk. Oke, jurnalnya gimana dari 2 transaksi ini? Tanggal 5 Januari karena jurnal itu membayar biaya internet, maka jurnalnya adalah biaya internet pada kas sebesar Rp300.000. Kemudian karena di tanggal 10 Januari itu merupakan jurnal penjualan barang dagangan secara tunai, maka jurnalnya adalah kas pada penjualan sebesar Rp500.000. Nah, dari transaksi ini kan ada uang keluar Rp300.000, ada uang masuk Rp500.000. Di sini kelihatan ya. Kas keluar 300, kas masuknya 500. Nah, transaksi ini kan pasti akan mengakibatkan pengaruh ke kas awal yang kita punya. Jadi kas awal kita 1 juta nih. Jadi 1 juta itu berkurang 300, jadi 700. Kemudian di tanggal 10 Januari bertambah 500. Jadi terakhir kan kita memiliki kas sebesar 1.200.000. Sekarang kas kita menjadi 1.200.000. Nah, nilai inilah yang kita namakan sebagai buku besar kas. Nilai 1,2 ini. Jadi buku besar kas itu merupakan kumpulan dari transaksi-transaksi dari akun yang sama atau akun sejenis gitu ya, yang sama. Kemudian nilai yang ada di buku besar inilah yang kita masukkan ke neraca saldo. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk T, bentuknya seperti ini sebenarnya ya. Ini adalah bentuk dari buku besar kas. Jadi saldo awal 1 juta, kemudian ada kredit atau pengeluaran kas 300.000, kemudian ada debit dari transaksi penjualan tadi, maka secara total saldo akhirnya sebesar 1.200.000 seperti ini. Oke. Nah, kemudian lanjut lagi ke materinya. Jadi itu dulu. Jadi Anda sudah paham tentang apa itu buku besar, apa itu neraca saldo gitu ya. Nah, sekarang kalau buat neraca saldo itu gampang. Jadi buat neraca saldo itu kita tinggal gabungkan aja akun-akun yang sejenis dari transaksi yang kita buat. Jadi contohnya nanti kita akan coba lihat di transaksi yang ada di sini gitu ya. Transaksi ini kita coba bikinkan buku besarnya masing-masing ini. Transaksi yang ada di soal bab 3 yang kita bahas tadi. Oke. Kita akan coba nanti buat buku besarnya. Kemudian setelah kita buat neraca saldo, dari neraca saldo itu urutannya atau isinya seperti itu. Isinya cuma dari buku besar aja. Nah, kemudian yang kita sekarang harus pikirkan adalah setelah neraca saldo itu ada yang namanya jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian itu dibuat dengan alasan karena ada beberapa akun ini ya,
Jurnal penyesuaian ini dibuat karena ada beberapa akun yang harus disesuaikan karena ada perbedaan waktu dan ada yang mungkin belum dicatat dalam laporan keuangan, maka jurnal penyesuaian harus dibuat. Itu. Nah, jurnal penyesuaian inilah yang kita pelajari di bab 4 ini. Jadi bagaimana kita membuat jurnal penyesuaian itu sebenarnya poin dari bab 4 ini. Nah, penyesuaian yang kita buat itu ada atau terdiri dari 7 poin. Yang pertama adalah penyesuaian atas persediaan barang dagangan, yang kedua adalah penyesuaian atas biaya dibayar di muka, kemudian ada penyesuaian atas pendapatan diterima di muka, ada penyesuaian atas utang biaya atau biaya yang masih harus dibayar, kemudian ada penyesuaian atas piutang pendapatan atau pendapatan yang masih akan diterima, kemudian ada penyesuaian atas depresiasi dan penyesuaian atas kerugian piutang. Jadi 7 hal inilah yang akan kita pelajari di bab 4 ini. Oke. Tapi di video ini saya cuma bahas tentang satu aja, yaitu tentang penyesuaian persediaan barang dagangan dulu karena materi tentang penyesuaian persediaan barang dagangan ini cukup banyak gitu. Jadi saya akan bagi nantinya di persediaan barang dagangan dalam satu materi hari ini, kemudian berikutnya akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi akan saya bagi, tujuannya saya bagi adalah agar Anda terfokus pada satu hal dulu gitu loh, tidak Anda terlalu banyak belajar tapi Anda nggak dapat ilmunya atau nggak memahami seperti apa sebenarnya penjelasannya gitu. Oke, jadi yang pertama tentang penyesuaian persediaan, saya awali dulu dari pencatatan persediaan. Jadi untuk pencatatan persediaan itu sebenarnya kita memiliki dua metode untuk mencatat persediaan dalam suatu perusahaan. Di mana metodenya ada metode perpetual atau kita bilang sebagai metode buku dan ada metode fisik. Jadi kalau metode perpetual itu sebenarnya adalah kita mencatat persediaan itu setiap saat. Jadi setiap ada pembelian persediaan kita catat dalam akun atau jurnal jurnal persediaan. Setiap ada pengeluaran persediaan pun kita harus catat. Setiap ada penjualan barang itu kan persediaannya berkurang. Kita pun harus catat persediaan itu. Jadi itu namanya metode perpetual atau metode buku. Jadi metode pembukuan lah istilahnya. Kemudian metode kedua adalah metode fisik. Jadi kalau metode fisik itu kita itu nggak mencatat persediaan setiap ada pembelian. Jadi kalau ada pembelian barang persediaan, kita catatnya itu ke akun pembelian, bukan ke akun persediaan gitu ya. Jadi permasalahannya apa nantinya? Jadi permasalahan nantinya adalah di akhir periode itu kita harus melakukan perhitungan fisik dulu agar kita tahu berapa persediaan kita yang masuk dan berapa persediaan kita yang keluar. Nah, tujuannya kita tahu berapa persediaan masuk dan keluar adalah untuk menghitung berapakah harga pokok penjualannya atau biaya persediaan yang keluar, itu tujuannya sebenarnya. Oke ya. Jadi metode perpetual itu jurnalnya seperti ini. Jadi kalau ada pembelian persediaan, jurnalnya adalah persediaan pada kas atau utang. Sedangkan kalau metode fisik itu setiap ada pembelian persediaan, jurnalnya adalah pembelian pada kas atau utang. Itu dia. Perbedaannya di sana. Kemudian kalau pada saat penjualan, kalau dia metode perpetual pada saat menjual barang, itu jurnalnya ini ya. Pada saat penjualan barang, maka metode perpetual itu, ini metode perpetual, jurnalnya adalah kas pada piutang pada penjualan, kas atau piutang pada penjualan, dan ada HPP pada persediaan. Itu dua jurnalnya. Jadi kalau kita menjual barang persediaan dengan metode perpetual, oke, saya hitamkan aja di sini metode perpetual gitu ya. Ini saya blok metode perpetual. Jurnalnya itu kalau kita menjual barang itu ada dua, yaitu kas atau piutang pada penjualan, itu untuk menerima atau mencatat penjualannya. Kemudian HPP pada persediaan itu untuk mencatat persediaan yang keluar dari gudang seperti itu. Jadi kalau ini untuk mencatat penjualannya, kalau ini untuk mencatat persediaan yang keluar dari gudang. Oke. Nah, kalau yang ini adalah jurnal untuk mencatat pembelian persediaan. Ini kalau metode perpetual. Tapi kalau metode fisik, dia pada saat pembelian barang itu, ini metode fisik, jurnalnya adalah pembelian pada kas atau utang. Di sini kan
persediaan, sedang kalau di metode perpetual, tapi metode fisik itu mencatatnya ke pembelian. Itu bedanya. Kemudian pada saat penjualan barang, penjualan barang dagangan gitu ya, penjualan barang dagangan, itu jurnalnya dari metode fisik itu cuma kas pada penjualan aja, dia nggak mencatat pengeluaran persediaannya di sini. Oke, itu bedanya antara metode fisik dan metode perpetual. Jadi, di bab 4 ini kita akan coba untuk menyesuaikan metode yang fisik ini. Karena kan kita pengen tahu nih berapa HPP-nya atau harga pokok penjualan yang terjadi. Jadi, harga pokok penjualan itu, jadi saya bikin di sini, harga pokok penjualan itu terjadi karena ada persediaan yang keluar, seperti itu. Benar, persediaan yang keluar, ada HPP. Jadi kalau nggak ada persediaan keluar, nggak mungkin ada HPP. Oke, jadi harga pokok penjualan itu akan sama nilainya dengan persediaan yang keluar dari gudang. Itu sama nilainya dia. Nah, kalau metode fisik kan kita nggak tahu nih berapa yang keluar dari gudang karena kita belum menghitungnya. Jadi kita perlu hitung dulu. Sedangkan kalau metode perpetual ini karena sudah dicatat setiap kali terjadi transaksi pembelian atau transaksi penjualan sudah dicatat persediaannya, maka gampang tahu, oh transaksi masuknya sebesar berapa udah tahu, kemudian yang keluarnya pun berapa sudah tahu karena sudah dicatat setiap waktu. Tapi kalau metode yang fisik ini kita nggak tahu, kita harus cek dulu di gudang, berapa sih fisik barang yang ada, berapa sisanya gitu ya. Jadi yang keluar itu berapa, kita tahu seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian contohnya adalah kalau kita melakukan penyesuaian itu, contohnya adalah di sini. Jadi contohnya adalah misalnya dicontohkan kita memiliki persediaan awal barang dagangan itu di tahun 2020. Tahun 2020 sebesar 1,5 juta. Persediaan awal barangnya. Kemudian persediaan akhir barang dagangan di tanggal 31 Desember 2020 sebesar 1,450. Jadi ini adalah persediaan awal, kemudian di bawahnya ini adalah persediaan akhir, kayak gitu dia. Oke. Kemudian selama tahun 2020 ini kan 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Selama tahun 2020 itu ada pembelian sebesar 1.550. Oke, jadi ini ada persediaan masuk sebesar 1.550. Oke. Kemudian dari pembelian ini ternyata ada biaya angkut pembeliannya, kemudian ada retur pembelian, dan ada potongan pembelian. Nah, konsepnya adalah kalau biaya angkut pembelian itu adalah ini akan menambah jumlah pembelian kita. Sedangkan yang di bawahnya ini retur pembelian akan mengurangi, karena retur ya mengurangi jumlah pembelian kita. Sedangkan yang di bawahnya potongan pembelian juga ini akan mengurangi jumlah pembelian kita. Jadi seperti itu dia. Jadi ada biaya angkut pembelian itu akan menambah jumlah pembelian kita, retur pembelian akan mengurangi jumlah pembelian kita, dan potongan pembelian akan mengurangi jumlah pembelian kita, seperti itu. Oke. Nah, dari data tersebut hitunglah harga pokok penjualannya. Jadi dari data ini kita harus hitung berapa sih harga pokok penjualannya atau berapa sih persediaan yang keluar gitu ya dari perusahaan. Nah, sekarang kita hitung dulu. Jadi caranya kita menghitung berapa persediaan yang keluar adalah persediaan awalnya berapa? Persediaan awalnya tanggal 1 Januari sebesar 1,5 juta. Ini persediaan awalnya. Oke. Kemudian selama tahun 2020 itu ada pembelian barang dagangan senilai 1.550.000. Jadi ada barang masuk. Nah, barang masuk ini kan akan menambah persediaan barang kita. Benar ya? Jadi awalnya kita punya 1,5 juta. Kemudian ada pembelian lagi 1.550, jadi bertambah kan barang yang kita punya. Atau kalau kita ibaratkan ini seperti kita punya uang di dompet kita. Jadi awalnya kita punya uang di dompet 1,5 juta. Kemudian diberikan lagi oleh orang tua kita lagi 1.550. Jadi kan uang di dompet kita bertambah ya. Jadi ini tambah dengan ini seperti itu. Oke ya, itu logikanya. Nah, kemudian sebenarnya untuk pembelian ini, tadi kan saya bilang bahwa biaya angkut pembelian itu kan akan menambah nih. Jadi kita di sini misalnya saya hilangin aja. Jadi di sini akan menambah. Ini akan menambah
pembelian kita, sedangkan retur pembelian ini dan potongan pembelian itu akan mengurangi, juga akan mengurangi. Oke. Jadi nanti akan Anda dapatkan istilah yang namanya adalah pembelian bersih. Itu berapa gitu ya. Jadi 1.550 ini Anda tambahkan dengan 50.000. Oke. Kemudian dikurangi dengan 80.000, dikurangi dengan 200.000. Jadi ini dapatlah Anda pembelian bersih sebesar 1.500.000. Nah, persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih itu akan Anda mendapatkan yang namanya barang yang tersedia untuk dijual. Sebesar berapa? Sebesar 3 juta rupiah. Ini tambahkan dengan ini, dapatlah barang yang tersedia untuk dijual sebesar 3 juta rupiah. Oke. Kemudian 3 juta rupiah ini Anda kurangi dengan persediaan akhir barang sebesar 1.450. Karena kan kita kan pengen tahu berapa sih yang keluar gitu ya, sama kayak dompet Anda tadi. Jadi awalnya punya 1,5, kemudian ada tambahan dari orang tua Anda sebesar 1,5. Nah, sekarang sisa dompet Anda sebesar 1.450. Berarti yang keluar berapa? Kan tinggal dikurangi aja. 3 jutanya dikurangi dengan 1.450, itulah persediaan yang keluar dari gudang, atau sebesar, kita bilang sebesar harga pokok penjualannya itu sebesar 1.550.000. Inilah yang keluar, persediaan yang keluar, atau kita bilang sebagai harga pokok penjualan. Karena kan tadi saya bilang bahwa harga pokok penjualan itu sama dengan persediaan yang keluar dari gudang gitu. Oke? Seperti itu. Nah, kemudian Anda sudah tahu harga pokok penjualannya, sekarang Anda harus buatkan jurnalnya seperti apa untuk menyesuaikannya. Jadi, jurnal yang perlu dibuat adalah yang pertama, jurnal yang dibuat adalah jurnal ketika mencatat persediaan awal. Itu yang pertama. Kemudian yang dibuat kemudian adalah jurnal ketika terjadi pembelian barang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah jurnal ketika mencatat persediaan akhir. Itu ada 3 jurnal yang Anda buat. Jadi jurnalnya pertama adalah penyesuaian untuk saldo awal. Jadi saldo awal kan ada 1,5 juta. Jurnalnya seperti ini. Jadi harga pokok penjualan pada persediaan barang. Ini jurnal yang pertama untuk mencatat persediaan awalnya. Ini jurnalnya, harga pokok penjualan pada persediaan. Dan yang kedua, untuk mencatat pembelian barang dan biaya angkut, jurnalnya adalah harga pokok penjualan 1,6 pada pembelian 1.550 dan biaya angkut pembelian 50.000. Jadi ingat bahwa biaya angkut pembelian ini akan menambah pembelian yang terjadi dalam perusahaan. Ini jurnalnya dia. Jadi harga pokok di sini dia maksudnya. Kemudian penyesuaian untuk retur pembeliannya, retur pembelian retur pembelian 80.000, potongan pembelian 20.000 pada harga pokok penjualan sebesar 100.000. Itu jurnalnya untuk penyesuaian retur pembeliannya. Kemudian yang terakhir adalah penyesuaian untuk saldo akhir persediaan. Jadi ketika ada saldo akhir persediaan, jurnalnya seperti ini, persediaan akhir barang dagangan pada harga pokok penjualan sebesar 1.450. Nah, inilah jurnal yang harus Anda buat ketika Anda mencatat barang itu secara metode fisik. Oke. Jadi untuk jurnal ini sebenarnya Anda nggak perlu terlalu pusingkan. Yang Anda perlu pahami dengan benar adalah Anda membuat perhitungan harga pokok penjualannya ini. Dan ini yang saya pentingkan dari Anda. Jadi Anda mampu untuk membuat berapa sih harga pokok penjualan dari suatu perusahaan. Di mana saya ulangi, caranya adalah persediaan awal. Jadi rumus untuk mencari harga pokok penjualan adalah rumus mencari HPP. Saya bikin di samping aja ya. Persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Itulah jurnal. Itulah untuk menghitung HPP-nya berapa. Nah, pembelian bersih ini adalah, jadi saya bikin di sini aja. Pembelian bersih itu rumusnya adalah pembelian kotor ditambah dengan biaya angkut dikurangi retur dan dikurangi dengan potongan pembelian, kayak gitu. Saya singkat aja di sini biar nggak ke bawah dia.
dikurangi retur, dikurangi potongan. Itulah yang namanya pembelian bersih. Gitu. Oke. Oke, sampai sini dulu materi yang bisa saya berikan untuk penyesuaian persediaan ini. Nanti lagi 6 materi ini akan saya berikan di video video berikutnya gitu ya. Jadi, setelah ini akan saya berikan juga Anda soal yang harus Anda kerjakan. Apabila ada pertanyaan dari kalian tentang, materi ini ataukah Anda masih bingung dengan cara menjawab soalnya, nanti Anda bisa tanyakan ke saya langsung, bisa melalui grup ataukah melalui Japri gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat sore dan selamat belajar.